Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang situational crisis communication theory. Situational crisis communication theory adalah teori di bidang komunikasi krisis. Ini menyarankan bahwa manajer krisis harus menyesuaikan tanggapan krisis strategis dengan tingkat tanggung jawab krisis dan ancaman reputasi yang ditimbulkan oleh krisis. Situational Crisis Communication Theory diusulkan oleh W. Timothy Combs pada tahun 2007. Secara umum, teori ini melihat bahwa krisis berdampak negatif pada semua aspek, termasuk pemangku kepentingan. Selain itu, Situational Crisis Communication Theory menunjukkan bahwa ada dampak yang signifikan ketika pemangku kepentingan bereaksi terhadap pernyataan dan sikap yang diungkapkan ketika mengelola krisis. Situational Crisis Communication Theory menyediakan mekanisme untuk memprediksikan bagaimana pemangku kepentingan akan menanggapi krisis dalam hal ancaman reputasi yang ditimbulkannya. Situational Crisis Communication Theory juga menjelaskan bagaimana orang akan menanggapi strategi respon krisis yang digunakan untuk mengelola krisis. Combs 2007. Menurut Combs, ada 5 strategi penyampaian pesan yang paling umum digunakan dalam komunikasi krisis. Putra 2012 yaitu: yang pertama, non-existent strategy. Strategi ini diterapkan oleh organisasi yang sebenarnya tidak mengalami krisis, tetapi dikabarkan sedang mengalami krisis. Tetapi ada rumor bahwa organisasi tersebut sedang mengalami krisis. Dalam strategi ini, pesan dapat berbentuk denial, klarifikasi, attack. Yang kedua, distant strategi. Digunakan oleh organisasi yang mengenali krisis dan berusaha melemahkan hubungan antara organisasi dan krisis saat ini. Bentuk pesan tersebut dapat berupa permintaan maaf. Organisasi berusaha mengurangi tanggung jawab organisasi dengan menyangkal niat bahwa organisasi tidak memiliki niat untuk melakukan hal-hal negatif dan dengan menyangkal kehendak karena organisasi tidak mampu. Kontrol situasional dan rasionalitas. Organisasi dapat melakukan dengan mengklaim bahwa kerusakan itu berantakan. Yang ketiga, aggregation strategis. Strategi ini digunakan oleh organisasi untuk mencari dukungan publik. Bentuk pesannya dapat berupa blustering, bahwa organisasi perlu mengingatkan halayak akan hal-hal positif yang telah dilakukan organisasi. Transcendence, yang berupaya menempatkan krisis dalam konteks yang lebih luas dan memuji orang lain, yaitu mengatakan hal-hal baik yang telah dilakukan publik. Dan yang keempat, mortification strategis. Organisasi mencoba untuk meminta maaf dan menerima bahwa ada krisis. Hal ini dapat berupa remediation, di mana organisasi bersedia memberikan kompensasi kepada korban krisis. Repentance, yaitu organisasi meminta maaf kepada publik. Rectification, yaitu mengorganisasi tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadi krisis. Dan yang kelima, suffering strategis. Organisasi menunjukkan dirinya menderita dan menjadi korban dari mereka yang tidak puas dengan organisasi dan mencari dukungan dan simpati publik. Situational Crisis Komunikasi Teori umumnya digunakan untuk menggambarkan respon publik terhadap situasi krisis dan reputasi bisnis, organisasi atau lembaga. Situational Crisis Communication Theory percaya bahwa media mempengaruhi bagaimana orang memandang krisis. Artinya, kata-kata yang digunakan dan tindakan yang diambil oleh manajemen krisis dapat mempengaruhi bagaimana orang memandang sebuah organisasi atau krisis dan mencegah kerusakan reputasi mereka. Wulandari 2011. Teori Situational Crisis Communication Theory diperlukan untuk menentukan bagaimana salah satu aspek dari situasi krisis dapat mempengaruhi atribusi yang terkait dengan krisis dan reputasi publik. Kriantono 2017. Selain itu, teori Situational Crisis Communication Theory membahas bagaimana pemangku kepentingan menanggapi strategi krisis
melalui tindakan yang diambil oleh organisasi. Selain itu, tanggapan dari pemangku kepentingan menanggapi strategi krisis melalui tindakan yang diambil oleh organisasi. Menurut Combs, reputasi adalah aset yang sangat berharga dan tidak berwujud atau tidak terlihat secara fisik. Kriantono 2015. Berdasarkan pernyataan tersebut, reputasi harus diperjuangkan agar berdampak positif bagi suatu organisasi. Situational Crisis Communication Theory merupakan bagian dari model antisipasi yang terkonsentrasi pada penempatan dan pengurangan risiko. Pencegahan menjadi prioritas utama model antisipatif. Model ini menggunakan kewaspadaan selama fase prakrisis untuk membantu pengambilan keputusan dan pencegahan krisis. Olaniran 2008. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.